Masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo. Beliau adalah Head of Investment PT Reswara Gian Investa. Dan kita akan kembali membahas pertanyaan berikutnya dari Pak Handoko. Selamat sore. Pak Handoko tidak mencantumkan dari mana. Mau tanya saham Telkom. Ambil posisi 2690 Pak Kis. Buat jangka menengah, peluangnya seperti apa? 2690 Telkom. Kalau kita bicara Telkom, sebetulnya itu memang support kuatnya ada di 2.500, memang agak jauh. Tapi ya kalau mau lihat yang terdekat sebetulnya sih 2.600 itu bisa jadi pegangan. Kalau bicara target sebetulnya harusnya dia bergerak ke arah 3.000, tapi mungkin terdekat 2.750 sih gitu. Oke, masih menarik ya Pak ya mencermati tahapan-tahapan Telkom untuk kembali mengalami penguatan. Iya betul. Hold Karena saja dia salah satu Telkom. penggerak ISG juga. Oke, siap. Kalau untuk Astra, ini pertanyaan Pak Agus di Malang. Selamat sore Pak Agus. Astra beli 1.470, semenarik apa dibanding Telkom? Astra. Kalau kita lihat Astra ini jadi sebetulnya 4.500 sudah tembus. Itu sebenarnya support kuat. Bawahnya lagi sih adanya di 4.300. Atasnya 4.400 lah. 4.400 itu tahanan utama. Sebetulnya kalau dia bisa balik lagi di atas 4.500, itu terdekatnya 5.000, lalu setelah itu naik lagi ke arah 5.500 dan 6.000 gitu. Oke, jadi boleh tambah posisi kalau dia break ke 4.500? Ya, kalau naik di atas 4.500 ya, karena hari ini dia tutup turun nih di Iya, betul. 4.460 gitu. Padahal sayang nih harus jangan ditembusin 4.500-nya sih harusnya gitu. Waspada ke 4.300 kalau begitu ya? Iya. Agak fragile ya untuk Astra. Iya, betul. Baik, kita tinggalkan Astra, kembali ke Pak Agus ya. Rekomendasinya mau seperti apa? Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bambang di Jawa Timur juga. Selamat sore Pak Bambang. Beliau ini menanyakan BCTM di 580 dan RALS 570. Bagaimana untuk jangka pendek ke depannya, cut loss atau hold? BCTM dulu Pak, 580. BCTM ini sebetulnya ini tipe saham yang main musiman. Jadi artinya BCTM ini baru boleh membeli pada saat mendekati akhir tahun. Baik. Kalau saya lihat memang dia sideways range-nya ini masih di 500 sampai 525 sih. Dia udah beli di berapa tadi? Cukup tinggi, 580. Aduh, itu kayaknya. Jadi gini, BCTM ini main musiman. Artinya sebelum laporan keuangan tahunan keluar, kita beli di akhir tahun. Lalu setelah itu awal tahun, itu setelah ada laporan keuangan keluar dan akan ada RUPS untuk bagi dividen. Nah itu biasanya dia naik, tapi setelah itu dia akan turun kembali. Gitu. Cut loss saja? Tahan aja. Ya nunggu setahun lagi lah begitulah, tunggu tahun depan. Oke. Time frame-nya diperpanjang ya Pak ya? Iya, tidak bisa untuk jangka pendek. Yang namanya BCTM, BCPR itu saham musiman. Oke, gitu supportnya 500 dan 525. Iya, betul. Baik, masih agak jauh ya dari milik dari Pak Bambang saat ini. RALS 570, sektor yang lain Pak. RALS itu Ramayana ini kan konsumer ini. Nah ini juga sebetulnya agak musiman juga sih. Oke. Cuma bedanya ini musimnya ini adalah kalau mau lebaran baru naiknya. Karena kita sudah lebaran, mungkin bisa nungguin momen akhir tahun. Kalau sudah punya 570? Aduh, tinggi lagi ya. Ini kayaknya nyangkut kemarin. Nah. Jadi ya kalau udah punya mau nggak mau tahan. Karena memang ini bawahnya sih kayaknya di 510 sampai 500. Atasnya yang terdekat sih 550. Lalu setelah itu baru 600. Time frame-nya diperpanjang ya? Iya, mau nggak mau nih time frame memang harus diperpanjang ya karena kalau kita lihat ini nanti baru akan naik lagi setelah lebaran udah lewat. Ya nanti mau Natal tahun baru dia akan naik gitu. Berarti sabar saja terlebih dahulu untuk BCTM dan juga RALS ya. Pilihan kembali ke Pak Bambang di Jawa Timur. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan untuk Pak Budi dari Jambi. Selamat sore Jambi. Menanyakan AALI untuk besok khususnya AALI yang hari ini pada sesi kedua tiba-tiba naik banyak. Bagaimana peluang untuk besok nih Pak Kis?
Astra Agro Lestari. Ali ini kan CPO, memang harga CPO-nya lagi naik tinggi, cuma memang belakangan ini kurang gregetnya ya, karena kan kita juga lagi masa blue chip banyak yang murah gitu kan ya, perbankan masih murah. Ya kalau dilihat sebetulnya 10.000 ini level support ya. Dan kalau saya lihat arahnya dia bisa ke arah 10.500, lalu setelah itu 11.000. Baik. 11.000. Backbone-nya dia memang lagi naik sih, basic CPO-nya memang lagi naik, jadi mendukunglah dia untuk naik sih. Gitu. Berarti 10.175 menarik untuk mulai cicil sampai ke 10.000 ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik untuk Ali. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Pak Ruslan Effendi di Bengkulu. Selamat sore Bengkulu, menanyakan BES atau Bekasi Fajar ini ya. Ambil posisi 182, kira-kira sarannya ke depan seperti apa? Tidak disampaikan lebih ke jangka pendek atau jangka menengah panjang. BES 182 Pak Kis. BES ini, nah ini sebetulnya 170 udah tembus ya. Ini mau nggak mau bawahnya lagi adalah 165 dan 160 sih sebetulnya. Oke, menarik nggak BES ini Pak? Berbicara mengenai industrinya. Kawasan industri ya? Kalau kita bicara sektor properti ini masih belum menarik. Baik. Karena kita masih masa pandemi, jadi properti ini terakhir lah. Dan siklusnya masih belum, jadi belum ada. Kan kita lagi masa corona begini, mau nggak mau yang jadi tetap hidup aman itu adalah konsumer sebetulnya. Konsumer. Orang dalam kondisi apapun juga tetap butuh makan gitu kan. Baik, tapi Anda tadi lebih merekomendasikan perbankan Pak Kis. Perbankan itu karena memang dia udah murah banget. Gitu. Baik. Konsumernya masih tidak turun dalam. Lebih ke defensif ya? Iya, karena defensif gitu. Jadi dia tidak turun dalam. Padahal kalau konsumer turun dalam menarik. Okay. Jadi kayaknya udah pada tahu lah orang-orang yang pegang konsumer nggak akan lepas. Jatuhnya gitu. Tidak terlalu dalam, naiknya pun tidak terlalu signifikan, aman gitu ya? Kalau perbankan peluangnya bagus karena sekarang sudah murah, ada peluang untuk resisten yang lumayan di sana. Betul. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas Pak Kis. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Semoga ini bisa menambah referensi untuk para pemirsa di rumah. Dan semoga sukses selalu untuk Pak Kiswoyo. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih atas perbincangan pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Kis. Oke. Dan pemirsa mohon maaf bagi sejumlah pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada sore hari ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan lagi esok hari pemirsa dan akan dibahas dengan analis yang lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Sampudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.